Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif, mahasiswa eh, Manajemen Bisnis Syariah, kelas MBS 2020A. Ingin menyampaikan tentang perencanaan pesan-pesan bisnis. Nah, seperti apa sih merencanakan pesan bisnis? Apa sih pesan bisnis itu gitu ya? Oke, akan kita bahas di selanjutnya. Oke, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih pesan bisnis itu apa? Nah, pesan bisnis adalah memilih atau menentukan ide, gagasan, atau pesan-pesan bisnis yang akan disampaikan kepada pihak lain, yaitu dengan mengumpulkan fakta ya, atau temuan penting untuk mendukung isi dari pesan bisnis yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Nah, bagaimana sih menyusun pesan bisnis ya? Pesan bisnis itu memiliki 4 tahap penting dalam menulis pesan bisnis. Yang pertama yaitu merencanakan atau menyusun draft ya, yang akan disampaikan di dalam isi pesan bisnis. Lalu organisasi dan komposisi ya, membuat komposisi kata-katanya ya, merangkainya menjadi sebuah kalimat, kemudian menjadi sebuah paragraf, lalu diedit dan direvisi ulang ya, dari komposisi pesan bisnis yang sudah kita tulis. Dan terakhir membaca ulang ya, dibaca ulang. Oke, akan saya jelaskan lebih detailnya ya terkait 4 tahapan penting dalam menulis pesan bisnis. Oke, yang pertama itu tahap dalam perencanaan atau penyusunan draft ya. Kita harus tentukan maksud dan tujuan disampaikannya pesan bisnis itu gitu ya. Lalu yang kedua, siapa penerima pesan ya, siapa audiensnya atau pendengar dari pesan bisnis yang akan kita berikan ya, siapa yang akan menerima pesan bisnis kita gitu ya. Lalu yang ketiga, apa ide pokok pesan ya, kita harus pikirkan ide pokok atau gagasan atau fakta ya dalam isi pesan bisnis tersebut. Lalu yang terakhir dalam menyusun draft itu kita harus memikirkan bagaimana cara penyampaiannya ya, bagaimana cara kita harus menyampaikan pesan bisnis itu, dan media apa yang akan kita gunakan ya, yang akan kita salurkan untuk mengirim pesan bisnis itu. Kita harus menggunakan media apa, itu juga harus kita tentukan. Lalu tahap penting yang kedua, organisasi dan komposisi ya. Maksudnya pengorganisasian itu membentuk format ya, membentuk format pesan bisnis itu seperti apa, seperti itu ya. Alur dalam menulis pesan bisnis itu kita harus ketahui. Terus komposisi pesan bisnis itu sangat erat kaitannya dengan penyusunan dan pengaturan kata-kata ya. Jadi kita harus memilah dan memilih kata yang baik ya, yang harus kita gunakan gitu ya, yang sesopan mungkin gitu. Dan dari kata-kata itu akan tersusun menjadi sebuah kalimat, lalu menjadi sebuah paragraf ya. Terus yang ketiga dalam tahap penting menyusun pesan bisnis itu adalah diedit dan revisi. Jadi setelah ide-ide, gagasan ya, konsep isi pesan bisnis itu sudah dituangkan dalam tulisan, kita perlu telaah ulang ya, dengan perhatikan substansi atau tujuan ya, maksud dari pesan bisnis itu yang ingin kita sampaikan ya. Dari penggunaan bahasanya ya, gaya bahasanya sudah sopan, sudah baik dan benar belum gitu ya. Terus struktur kalimatnya, format penulisannya ya,
alur penulisannya, terus bagaimana agar pesan bisnis itu bisa dipahami oleh si penerima pesan, ya. Itu kita lakukan di tahap editing dan revisi pesan bisnis. Dan terakhir adalah pembacaan ulang, ya. Ini juga termasuk tahapan penting, ya. Setelah melakukan perencanaan, ya, setelah menulis komposisinya, ya, membuat alur pengorganisasian pesan bisnis itu, ya. Terus setelah diedit juga, setelah direvisi juga, tahap terakhir adalah baca ulang secara menyeluruh dengan tujuan untuk meyakini bahwa apa yang kita sampaikan secara tertulis itu benar-benar terhindar dari kesalahan, ya. Tidak ada typo, ya, tidak ada kekeliruan dalam proses penulisan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyampaikan kepada audiens, ya, kepada si penerima pesan. Nah, ada juga nih tahapan yang harus kita perhatikan dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis, ya. Jadi apa tahapan-tahapan itu? Yang pertama itu menentukan tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis, lalu menganalisis audiens atau si penerima pesan, lalu ada menentukan ide atau gagasan dalam isi pesan-pesan bisnis, terus mengumpulkan semua fakta, ya, untuk mendukung ide atau gagasan yang ingin kita sampaikan. Lalu yang terakhir ada membuat outline pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Kemudian akan saya jelaskan secara terperinci, ya. Dari tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis itu, kita harus punya pemahaman yang baik, ya, terhadap tujuan itu, ya, terhadap maksud dan tujuan kita menyampaikan pesan bisnis itu. Kita harus udah memiliki pemahaman yang baik, ya, sudah benar-benar paham maksud kita menyampaikan pesan ini tuh untuk apa, gitu, ya. Terus menginformasikan pesan-pesan bisnis ke pihak yang lain agar sepakat dengan apa yang disampaikan, ya. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang sopan, yang benar, agar pihak lain itu sepakat dengan apa yang kita sampaikan di dalam pesan bisnis itu. Terus terciptanya kolaborasi atau kerjasama antara pihak lain, ya. Jadi dengan tujuan atau maksud yang sudah kita sampaikan ini, harapannya gitu, ya, bisa tercipta kolaborasi atau kerjasama gitu, ya, atau kesepakatan, ya, antara si penerima pesan dengan yang menyampaikan pesan, seperti itu. Terus kita harus menganalisis audiens, ya. Dalam analisa pesan bisnis, kita perlu memperhatikan siapa yang menerima pesan, ya. Lalu apa latar belakang dari si penerima pesan ini, gitu, ya. Setelah ditentukan siapa orangnya yang akan menerima pesan itu, kita harus menelaah lebih jauh latar belakangnya, ya. Latar belakangnya seperti apa, gitu. Lalu bagaimana penyampaiannya, ya. Karena kita sudah mengetahui orangnya yang akan diberikan pesan, nah, kita harus menentukan juga bagaimana penyampaiannya, ya, agar si penerima pesan tidak tersinggung, ya, tidak shock atau kaget, gitu, ya. Kita harus menentukan juga bagaimana cara kita menyampaikan pesan bisnis. Kemudian kapan disampaikannya, ya. Kita juga harus menentukan waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan bisnis itu, ya, agar si penerima pesan mampu memahami dengan hati yang lebih lapang, ya, dengan pikiran yang jernih, seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan waktunya juga. Lalu penentuan ide atau gagasan atau pesan-pesan bisnis. Jadi dalam menentukan ide, kita harus tahu substansi, ya, atau pentingnya kita harus menyampaikan ide ini, ya. Pentingnya kita harus menyampaikan gagasan ini dalam isi pesan bisnis itu.
dan harus dijelaskan sejelas-jelasnya gitu ya. Lalu yang kedua, memiliki maksud dan tujuan ya. Kita jadi tahu ya maksud kita dalam menyampaikan ide itu untuk apa ya. Tujuan kita untuk menyampaikan gagasan seperti dalam isi pesan di situ untuk apa ya, bisa untuk terjalinnya kesepakatan ya, bisa untuk saling kerjasama seperti itu. Lalu mengumpulkan semua fakta. Jadi fakta yang dikumpulkan bermanfaat dalam mendukung pesan-pesan bisnis ya. Fakta yang disampaikan harus tergambar secara rinci, harus dapat dilakukan dengan cara survei lapangan ya. Kemudian setelah fakta-fakta itu dikumpulkan, bisa untuk memperkuat ya argumen atau gagasan atau ide yang kita isi dalam pesan bisnis. Lalu yang harus kita perhatikan juga, kita harus membuat outline pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Kita harus menuliskan poin-poin yang penting ya. Jadi karena poin-poin itu kita harus membuat alurnya atau urutan penyampaian pesan-pesan bisnis secara sistematis ya, secara formatnya jelas seperti itu ya dalam menyampaikan pesan bisnis. Baik, kesimpulannya, jadi dalam buat pesan bisnis itu ada beberapa tahapan penting ya, tahapan penting dalam menyusun pesan bisnis. Ya, yang pertama itu direncanakan dulu draftnya ya, draft poin-poin pentingnya gitu ya. Lalu dibuat komposisi atau isi kata-katanya, gaya bahasanya ya, gaya bahasa dan membuat kalimat dan paragraf. Kemudian diedit. Setelah dibuat komposisinya, diedit dan direvisi ulang ya, dibenarkan kembali kata-kata yang salah ya. Terus habis itu dibaca ulang ya, agar meyakinkan kita bahwa tidak ada kesalahan dalam penulisan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dari si penerima pesan. Nah, selain tahapan penting dalam buat pesan bisnis, ada juga hal-hal yang harus diperhatikan ya saat buat pesan bisnis itu ya. Hal-hal yang harus diperhatikan itu ada tujuannya ya, maksud dan tujuan dibuatnya pesan bisnis ya, maksud dan tujuan kita menyampaikan ide atau gagasan dalam isi pesan bisnis itu. Lalu yang kedua, menganalisis audiens atau penerima pesan ya, dalam memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan ini, kita juga harus menganalisanya dengan latar belakangnya ya, mengetahui latar belakangnya, terus bagaimana kita menyampaikannya kepada orang si penerima itu ya, terus kapan waktunya yang tepat ya, itu menganalisis audiensnya. Terus ada menentukan ide atau gagasan untuk isi pesan bisnis, serta mengumpulkan fakta untuk memperkuat ide atau gagasan dalam isi pesan bisnis itu ya. Dan terakhir yaitu membuat format atau alur pesan bisnis itu secara sistematis ya, agar bisa dipahami oleh si penerima pesan. Baik, mungkin itu saja dari saya, Ahmad Hanif. Sekian dan terima kasih. Syukran jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.